Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk sekolah komunitas di lingkungan masjid dan gereja dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Ratusan personil kepolisian jajaran Polres Manokwari kembali menjalani penyuntikan vaksinasi COVID-19. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka pembentukan komponen cadangan untuk mendukung kekuatan militer, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan di Auditorium Kodim 1801 Manokwari. Pelaksanaan sosialisasi dipimpin langsung oleh Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Laksamana TNI Sriyanto. Saat pemaparan materi yang disampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana membentuk komponen cadangan yang berasal dari masyarakat umum dengan tujuan memiliki rasa cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Laksamana TNI Sriyanto menyampaikan sosialisasi yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara, sehingga dapat terbangun rasa cinta negara dan bisa berpartisipasi dalam membela negara. Terima kasih. Tujuan dari sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional pertahanan untuk pertahanan negara adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa utamanya adalah bela negara ini merupakan kewajiban dan hak seluruh warga negara. Sehingga dengan sosialisasi undang-undang ini nanti akan terbangun rasa bela negara di setiap warga negara dan terbangkitkan keinginan untuk ikut di dalam upaya pembelaan negara. Karena pembelaan negara, doktrin pertahanan negara saat ini adalah doktrin hankam rata yang dimana pelaksanaannya akan melibatkan seluruh unsur dari negara ini, termasuk masyarakat, kemudian sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga nantinya pelaksanaan hankam rata ini dapat tercapai dengan lebih sempurna. Kira-kira itu. Ismail Gonu, Ketua Pejabat STIH Manokwari mengatakan pelaksanaan sosialisasi komponen cadangan bela negara. Pihak STIH Manokwari sangat mendukung kegiatan tersebut. Lebih lanjut disampaikan, sebagai bentuk dukungan, pihak kampus akan menyiapkan mahasiswa yang siap mengikuti proses seleksi pembentukan komponen cadangan. Yang pertama, kami dari perguruan tinggi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, ya, dalam hal sosialisasi tentang komponen cadangan untuk bela negara ini. Ya. Sesungguhnya kepentingan membela negara adalah menjadi hak dan kewajiban kita semua. Kami dari perguruan tinggi akan menyiapkan segala fasilitas yang terkait, termasuk menyiapkan mahasiswa yang siap untuk mengikuti latsar militer sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Dan sesungguhnya ini adalah kerinduan dari perguruan tinggi. Kami sudah lama rindu, Pak, supaya ada pendidikan yang seperti ini, yang kemudian membangun karakter generasi muda mahasiswa kita, sehingga kecintaannya terhadap negaranya itu akan menjadi luar biasa. Karena ini adalah mahasiswa itu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini ada di mahasiswa. Yahya Karel Asrou, Kepala Distrik Tanah Rubu menyampaikan sangat mendukung pembentukan komponen cadangan. Lebih khusus diharapkan perekrutan tersebut dapat lebih berpihak kepada orang asli Papua, sehingga dapat menanamkan rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Memang untuk sangat perlu sekali bahwa khususnya wilayah Kabupaten Manokwari ini tingkat permasalahannya dalam sisi keamanan memang masih kurang, baik dari sisi TNI dan Polri. Dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia, itu sangat bagus dalam ketahanan
dalam masalah keamanan. Memang perlu direkrut pemuda-pemuda khususnya yang lebih tahu kondisi dan situasi di Papua, yaitu khususnya bagi kita punya pemuda-pemudi anak-anak Papua asli, baik putra dan putri, untuk bisa direkrut di dalam hal bela negara ini, supaya ada informasi terkait permasalahan di lapangan sampai ke kampung-kampung, baik dari tingkat kelurahan RT RW sampai ke distrik, yang mana bisa diketahui langsung ke instansi terkait, dalam hal ini TNI. Setelah dilaksanakan sosialisasi, akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran yang akan berlangsung di bulan Mei tahun 2021. Kemudian seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran, serta penetapan. Untuk tahap pertama, jumlah komponen cadangan yang akan dibentuk berjumlah 7.500 orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan terbentuknya komponen cadangan, dapat meningkatkan kekuatan TNI dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI, Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pencegahan COVID-19 di lingkungan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat melaksanakan sosialisasi pembentukan sekolah komunitas. Pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan sekolah komunitas diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat yang berkomitmen untuk menyiapkan kader yang berasal dari masyarakat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Bertempat di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen 25 Petrus Kaviar, Amban Pantai, dilaksanakan sosialisasi sekaligus membentuk sekolah komunitas dengan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari warga masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, ibu rumah tangga, serta pekerja lainnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat yang juga sebagai Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Papua Barat, Derek Abnir, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan setelah di-launching Sekolah Tabura oleh Gubernur Papua Barat. Inti dari kegiatan yang dilaksanakan adalah bagaimana memberikan pelajaran kepada masyarakat dan bagaimana merubah perilaku di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Sekolah Komunitas Tabura yang sudah di-launching kemarinnya tanggal 30 oleh Gubernur Papua Barat di Auditorium RRI Manokwari. Dan ini merupakan kegiatan kelas yang namanya full boat di lapangan untuk pembelajarannya. Dan ini inti daripada kegiatan adalah gerakan belajar. Ini merupakan belajar untuk masyarakat kita ini, bagaimana kita rubah perilakunya di era pandemi ini. Untuk sadar bahwa memang pandemi ini membuat segala sesuatu sedang berubah. Terutama untuk sekolah ya. Anak-anak sudah di rumah bersekolah. Sehingga kita melalui gerakan belajar ini memberi tahu masyarakat untuk bagaimana dia melakukan gerakan 3M plus 2 untuk segera kita pulih dan kegiatan ini kembali normal supaya mereka bisa masuk sekolah, guru-guru bisa mengajar, dan aktivitas sosial ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. PLT PSW YPK Manokwari Naftali Asmuruf menyampaikan terima kasih dan sangat mendukung kegiatan BPBD Papua Barat dalam melaksanakan sosialisasi, khususnya di bidang pendidikan yang selama ini masih menjadi permasalahan. Diharapkan agar kegiatan tersebut dapat terus berjalan hingga proses belajar mengajar dapat kembali normal. Sosialisasi bagi warga masyarakat, bagi siswa di sekolah, kami di sekolah ini siap mendukung ya, sehingga di tahun 2021 ini kami sangat-sangat berterima kasih kepada BNPB Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini Bapak Derek Abnir selaku Kepala BNPB Provinsi Papua Barat yang telah memprogramkan kegiatan ini. Dengan dilaksanakan sosialisasi dan pembentukan sekolah komunitas, diharapkan masyarakat dapat aktif menjadi kader dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Dimulai dari kesadaran dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan juga lingkungan sosial lainnya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk sekolah komunitas di lingkungan masjid dan gereja dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Hal tersebut dijelaskan pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak Efraim Kambuh kepada awak media usai kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan sekolah komunitas pada masa pandemik Rabu 31 Maret 2021 di ruang serbaguna Gereja Ebenezer Fakfak. Hari ini pembukaannya sudah kemarin tanggal 31. Dan hari ini kita melanjutkan kegiatan sosialisasi dan nanti akan kami lanjutkan juga dengan pembentukan sekolah komunitas ya. Dan ini kami masih menunggu karena teman-teman dari provinsi sampai kita. Artinya bahwa ini tujuannya supaya pembentukan sekolah ini mereka juga boleh membantu tim COVID Kabupaten untuk mensosialisasikan tentang upaya pencegahan COVID di Kabupaten Fakfak. Lebih lanjut dijelaskan Efraim Kambuh, sekolah komunitas akan dibentuk dari dan oleh warga masyarakat, para pemuda yang berada di lingkungan masjid dan gereja, para nelayan, serta kelompok tani. Sasarannya itu kepada komunitas dalam hal ini yang sesuai petunjuk tekniknya itu ya ada seperti contoh seperti ya mungkin para nelayan, mungkin kelompok tani dan lain sebagainya. Tapi yang didahulukan katanya ya seperti dari petunjuk dari pusat provinsi, komunitas yang kita sasar itu adalah dari masjid. Dan di Fakfak ini kita fokusnya di masjid Aktua. Jadi kita nanti waktu yang teman-teman dari provinsi sampai kita mungkin lakukan itu di masjid Jami ya. Jadi mereka ini membantu pemerintah. Jadi perpanjangan dari pemerintah, mereka itu membantu pemerintah menjadi corong ya, untuk mereka edukasi, melakukan edukasi masyarakat tentang pencegahan COVID-19. Di Fakfak sendiri direncanakan akan dibentuk sekolah komunitas di Masjid Tua Kampung Marapi, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Sekolah komunitas merupakan sebuah wadah bagi elemen masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, para pekerja profesional, freelancer hingga masyarakat biasa guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Frans Tamaela melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ratusan personil kepolisian jajaran Polres Manokwari kembali menjalani penyuntikan vaksinasi COVID-19. Guna memberi rasa aman kepada seluruh jajaran personil Polres Manokwari, Selasa 30 Maret kemarin, Polres Manokwari kembali melaksanakan penyuntikan vaksinasi bagi personil yang berlangsung di Aula Mapolres Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada wartawan mengatakan, pada pemberian penyuntikan vaksin dosis tahap pertama telah diikuti personil, sedangkan tahap kedua yang berjalan saat ini sudah ada 110 personil Polres Manokwari ditambah dengan keluarga, sehingga target dari Polda Papua Barat ada sekitar 250 personil yang akan divaksinasi. Sementara itu, untuk anggota yang berada di polsek terluar seperti Polsek Anggi, Kebar, Amberbaken, dan Masni, juga akan dilakukan penyuntikan vaksin dengan mencari waktu yang tepat. Tahap kedua, meskipun kami juga ada yang tahap 1, dikarenakan memang kita bergantian, karena kan ada yang saat piket, saat lepas piket, jadi kan ada pula mungkin yang dinas luar ataupun sakit, jadi ya untuk tahap 1 sudah 55 personel, tahap 2 ini sudah berjalan sampai siang ini 110 personel yang terdata, tambah keluarga. Target dari Polda atau Gespolda itu 250. Mungkin sampai sore hari nanti bisalah terkejar sampai 250. Itu yang pertama. Terus nanti untuk tahap yang kedua bagi yang golongan pertama nanti juga akan bertambah. Demikian juga untuk anggota kami Polres Manokwari, terutama polsek-polsek yang jauh-jauh seperti Anggi, Kebar, Amberbaken, Masni ke atas sana, itu nanti akan dicarikan hari tertentu yang nanti akan dikumpulkan di satu tempat di tengah-tengah di sana, nanti akan dari tim Dokes akan di sana. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya juga menambahkan tidak ada kendala yang dihadapi sejak penyuntikan vaksin tahap pertama sampai saat ini.
terus kendala lain, penolakan dan lain-lain tidak. Sebenarnya hanya masalah bergantian aja saat jaga sama lepas dinas itu aja. Kendala lainnya lagi saya kira hanya masalah pengaturan waktu dan tempatnya saja yang karena jaraknya sangat jauh. Bergiliran berganti. Kami tidak bisa langsung ini karena kami juga harus mematuhi protokol kesehatan. Intinya dalam pelaksanaan juga masuk di dalam ruangan juga digantian dibatasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pembukaan forum perangkat daerah yang berlangsung Selasa kemarin, selain menyampaikan tentang terakomodirnya program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, Bupati Hermus Indo juga berpesan kepada seluruh OPD agar rencana pembangunan dapat menonjolkan Manokwari sebagai Kabupaten Sulung. Pada forum perangkat daerah yang berlangsung kemarin dengan agenda merencanakan dan merumuskan berbagai program prioritas yang akan mendukung visi dan misi pemerintah daerah baik dalam jangka menengah dan jangka panjang, Bupati Manokwari menyampaikan untuk memprogramkan program prioritas yang akan berjalan di tahun 2022 dan juga jangka panjang. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada peserta forum agar rencana program pembangunan juga dapat menonjolkan Manokwari sebagai kabupaten induk dan juga sulung. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita ini adalah pemerintah di ibu kota provinsi Papua. Kita ada di Manokwari sebagai kota sulung atau daerah sulung di mana. Karena itu saya berharap marilah aktivitas penyelenggara pemerintahan kita termasuk perencanaan pembangunan kita harusnya bisa memperlihatkan kita sebagai kabupaten induk dengan kabupaten sulung yang ada di provinsi Papua Barat. Jangan sampai kemudian kita melewati urutan sekian dari kabupaten kota yang ada di provinsi Papua. Padahal kita menjadi kabupaten itu yang melahirkan kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar itu. Kita pastikan dan kita harus bisa kita bangun sebaik-baiknya. Manokwari harus bisa tampil menjadi yang terbaik. Tetapi juga di dalam prestasi pembangunan. Diakui Bupati bahwa masa kepemimpinan hanya 3,5 tahun. Oleh sebab itu SKPDA merencanakan program yang benar-benar prioritas serta efektif dalam membangun citra pemerintah daerah. Hal-hal yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak di tengah pandemi COVID-19, yakni pemulihan ekonomi, upaya pelayanan kesehatan, percepatan vaksinasi di Kabupaten Manokwari, sehingga seluruh aktivitas masyarakat di berbagai bidang dapat kembali normal. Karena OPD tahun ini adalah untuk mempersiapkan implementasi program pembangunan pada tahun 2022, maka diharapkan hal-hal yang strategis dan juga menyangkut hajat ekonominya. Tentu penekatannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, karena kita berada dalam masa pandemi COVID-19, maka tentu kegiatan upaya kita untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19 harus menjadi perhatian kita. Tidak hanya itu, tetapi tentu dari aspek kesehatan, saya berharap upaya-upaya pelayanan kesehatan kita dalam rangka mengurus rantai penyebaran COVID-19 di kabupaten ini terus bisa kita lakukan. Terutamanya adalah percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Manokwari. Kita berharap warga masyarakat kita yang animonya sudah tinggi terhadap program vaksinasi pemerintah ini, mari kita sukses
sekali program ini bersama-sama, kita pastikan Manokwari kembali hijau seperti sedia. Diakui Bupati bahwa dengan masa kepemimpinan yang sangat terbatas, maka kapasitas keuangan pun sudah pasti terbatas. Oleh sebab itu, seluruh sektor dapat mengoptimalkan strategis pembangunan guna memaksimalkan peran dan fungsi, sehingga hal ini dapat bermuara pada pembangunan citra Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49, Bupati Manokwari berharap tim penggerak PKK dapat meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 tahun 2021 oleh Bupati Manokwari Rabu kemarin merupakan awal bagi PKK Kabupaten Manokwari dalam menjalankan program, baik 10 program PKK dan juga kegiatan lain yang bertujuan mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Bupati Manokwari dalam sambutannya tentu berharap tim penggerak PKK dapat meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat agar menjadi pelopor perubahan serta ikut berperan aktif dalam memerangi permasalahan penurunan angka stunting dan juga ikut berpartisipasi dalam memerangi pandemi COVID-19. Tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari dapat meningkatkan sinergitas dengan pemerintah kabupaten untuk mensejahterakan masyarakat. Saat ini permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Angka stunting yang tinggi, penyebaran virus COVID-19 yang berdampak buruk pada segala aspek kehidupan masyarakat. Kondisi ini seharusnya menjadi tantangan bagi kita semua, termasuk tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari, untuk bagaimana mengatasi permasalahan tersebut melalui gerak 10 program pokok PKK. Di hadapan pengurus dan juga anggota tim penggerak PKK, Bupati juga mengajak agar PKK untuk lebih aktif dalam menjalankan 10 program PKK dengan meningkatkan strategis dalam memberikan motivasi, dorongan serta ide-ide kreatif dan inovatif baik kepada pemerintah dan juga mitra. Menjalankan program PKK bukan menjadi suatu keinginan, namun telah menjadi satu kebutuhan yang harus dijalani. PKK merupakan satu kesatuan, sehingga haruslah solid, kuat, dan aktif dan juga inovatif dalam menjalankan seluruh program. Sementara itu, sambutan Ketua Umum PKK Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Wondiwoy Indo, menyampaikan dalam implementasinya, 10 program PKK bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, sesuai dengan tema, yakni keluarga pelopor perubahan menuju Indonesia maju, maka PKK mampu menjadi garda terdepan. PKK merupakan salah satu momentum yang sangat mendasar, serta memiliki arti penting dan strategis. Dalam implementasi 10 program pokok PKK, peringatannya memberikan penegasan bahwa gerakan PKK dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan tujuan, yaitu masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ini memasuki tahun ke-49 dengan tema keluarga pelopor perubahan menuju Indonesia maju. Pelopor perubahan memberi makna bahwa PKK dalam hal ini tim penggerak PKK dan kader di seluruh pelosok Nusantara hendaklah tahu dan mau serta mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Lebih lanjut disampaikan, makna lain dari gerakan PKK bukan hanya menempatkan keluarga sebagai objek program pemerintah, akan tetapi gerakan PKK mampu memotivasi keluarga di Indonesia melakukan perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagai tujuan pembangunan nasional. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain.
Pemirsa, Kepolisian Resort Fak-Fak melakukan razia di berbagai jalan protokol juga menjamin situasi yang aman jelang perayaan Jumat Agung. Razia kali ini difokuskan terhadap senjata tajam dan senjata api kepada setiap pengendara yang melintasi ruas jalan Yosudarso Fak-Fak. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dipimpin langsung Kabak Ops Polres Fak-Fak AKBP Sofyan Effendi. Razia ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi situasi pasca aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Kota Makassar. Razia dilanjutkan pada malam hari sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur dengan mengambil lokasi di perempatan jalan di areal Pelabuhan Fak-Fak. Aksi razia dilakukan oleh pihak kepolisian di daerah Fak-Fak kali ini juga menciptakan rasa aman kepada masyarakat, khususnya bagi umat Kristiani yang akan merayakan Jumat Agung. Selain melaksanakan razia senjata tajam dan senjata api, pihak kepolisian juga menghimbau kepada warga kota Fak-Fak agar tertib memakai helm dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Frans Tamaela melaporkan dari Fak-Fak, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.